Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Yakin. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam dan ekonomi dua sektor, dan yang terakhir yaitu ekonomi makro Islam. Definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang yang ilmunya mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Dan apa sih itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam ialah sebuah cabang yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mencapai falah atau prinsip-prinsip berdasarkan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dan ekonomi Islam juga mempunyai beberapa prinsip, yaitu tauhid, keimanan, adil atau keadilan, nabuwah, khalifah, pemerintahannya, dan ma'ad atau hasil. Perbedaan ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad ulama, dan sedangkan kapitalis adalah sosialis yang bersumber dari pemikiran pengalaman manusia. Di dunia ini ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kapitalisme dan sosialis. Sumber ekonomi Islam dibagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Dan ekonomi Islam ini bebas dari paghrib, gharar, dan riba. Dan yang selanjutnya yaitu adalah ekonomi dua sektor. Apa sih itu ekonomi dua sektor? Yang kedua yaitu adalah ekonomi dua sektor. Ekonomi terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yang merupakan bentuk paling sederhana dari analisis ekonomi makro mengenai penentuan kegiatan ekonomi suatu negara. Dan diagram perekonomian dua sektor. Dalam diagram perekonomian dua sektor tidak ada campur tangan pemerintah dan campur tangan dari luar negeri. Yang ada hanya campur tangan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Ya, artinya rumah tangga produsen yang memproduksi barang dan rumah tangga konsumen yang mengkonsumsi barang. Dan secara mekanisme kita lihat apa yang didapatkan rumah tangga produsen dari rumah tangga konsumen. Yang didapatkan ialah rumah tangga produsen mendapatkan imbalan uang atau barang dari konsumen. Dan ketika rumah tangga konsumen menjual barang kepada rumah tangga konsumen, juga akan mendapatkan penghasilan. Dan yang ketiga, aliran pendapatan perekonomian tiga sektor. Aliran pendapatan perekonomian dua sektor terjadi menjadi 4, yaitu yang pertama sektor perusahaan yang menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga, dan yang kedua sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, contohnya membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk mengkonsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Dan yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi
akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang ekonomi makro. Apa sih itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah suatu sistem analisis yang mempelajari tentang perbuatan ekonomi, perubahan ekonomi, dan ekonomi tersendiri berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya peraturan dan hukum, sedangkan nomos ialah pengelolaan manajemen keluarga, seperti pengelolaan sistem administrasi. Jika digabungkan oikos dan nomos adalah pengelolaan rumah tangga. Dan juga ekonomi dapat diartikan sebagai pengelolaan rumah tangga. Kenapa diartikan sebagai seperti itu? Karena banyak orang yang mendapatkan pendapatan banyak, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, dikarenakan orang tersebut tidak tahu cara mengelola pemasukan dan pengeluaran belanja, sehingga terjadi hutang piutang, bon, atau lain sebagainya. Dan menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia yang mengalokasikan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi teori. Ekonomi deskriptif adalah suatu kajian yang memaparkan sesuatu yang apa adanya tentang ekonomi suatu negara atau daerah pada satu masa tertentu, contohnya pada masa Orde Baru. Dan yang kedua, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah yang secara khusus menerangkan tentang penerapan suatu ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Contohnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ekonomi teori. Ekonomi teori adalah ekonomi yang membahas tentang gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dan ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dan ekonomi makro ialah ekonomi yang merupakan ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Dan konsep ekonomi makro yaitu pendapatan dan pengeluaran uang dan lain sebagainya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.